Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rizka dari kelas 12 OTKP 1. Sekarang saya ini mau ngejelasin tentang kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau ngejelasin dulu tentang ancaman integrasi nasional. Integrasi nasional itu apa sih? Nah, saya mau jelasin. Integrasi nasional itu adalah usaha atau proses pemersatu perbedaan-perbedaan dalam suatu negara sehingga tercapainya suatu keselarasan atau keserasian secara nasional. Nah, banyak banget nih ancaman integrasi nasional. Salah satunya apa sih? Oke, bakal aku sebutin ya. Salah satunya itu adalah masih banyak banget yang menganut kepercayaan komunis. Ini bisa menjadi salah satu ancaman terbesar ya, karena pernah ada sejarahnya di zamannya Presiden Soeharto itu, yaitu G30 PKI. Nah, dan juga ada yang kedua ini ada penyebaran hoax. Zaman sekarang siapa sih yang nggak punya smartphone? Karena kan banyak banget nih penyebaran hoax lewat media sosial. Nah, ini bahaya banget karena takutnya akan terjadi kesalahpahaman atau ketidakpahaman orang-orang ini jadi percaya sama suatu hoax. Karena hoax ini gampang banget nih dipercaya sama orang-orang yang kurang mengerti tentang mana yang asli dan mana yang enggak. Mereka kurang mencari tahu dari mana narasumber dan dari mana asalnya. Ini bahaya banget. Nah, dan ketiga itu, sekarang ini banyak banget kapal-kapal asing yang mencoba mencuri ikan Indonesia. Dia jadi kapal ini mencoba menangkap ikan di Indonesia. Nah, ini tuh bisa merusak keamanan dan pertahanan di negara Indonesia nih. Makanya ini juga jadi salah satu ancaman integrasi nasional. Nah, dan juga ada integrasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ancaman integrasi dari internal dan ancaman integrasi dari eksternal. Nah, yang dari internal tuh apa aja sih? Oke, akan aku sebutin ya. Yang dari internal itu ada salah satunya inflasi, yaitu kedua pengangguran, dan ketiga infrastruktur yang kurang memadai. Nah, ini yang dari eksternal ya, ada 3 dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuma aku sebutin singkat aja. Dan juga ada yang dari eksternal, yaitu kalau dari yang eksternal itu contohnya seperti kinerja ekonomi yang buruk, yang kurang baik, dan juga daya saingnya tuh rendah, dan ada juga ketidaksiapan menghadapi globalisasi dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Nah, ketergantungan terhadap pihak asing ini menjadi contoh globalisasi budaya yang tadi udah disebutin. Indonesia itu pakaiannya kan nggak terlalu terbuka seperti orang-orang barat, jadi mengikuti orang-orang barat, jadi terlalu mengikuti budaya luar, tidak mengikuti tradisional gitu. Nah, terus ketika terjadinya krisis moneter itu yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia adalah UMKM dan koperasi. Nah, pertukaran arus barang dan jasa di dalam negeri akan mengurangi resiko pelemahan nilai mata uang bangsa Indonesia karena arus distribusi barang kita tidak terpengaruh oleh bangsa asing, malah kita yang terpengaruh oleh bangsa asing gitu ya. Nah, terus ada juga seperti yang kita ketahui nih bahwa terdapat MEA yaitu masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ini juga bisa merugikan nih karena di saat yang terburuk itu di saat kurs dolar melonjak ke rupiah. Nah, itu bisa menghambat aktivitas ekspor dan impor banget. Suatu hal yang menyedihkan bahwa di Indonesia banyak sekali masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, seperti pengangguran. Itu semacam ancaman integrasi internal ya. Banyak banget itu yang pengangguran karena itu sudah terlalu banyak perusahaan asing yang masuk ke negara Indonesia yang menelantarkan para calon pekerja. Hal ini juga disebabkan karena daya saingnya rendah dan terlalu bergantung pada negara lain. Nah, makanya kita berusaha semaksimal mungkin mencegah terjadinya integrasi nasional dan mencegah terjadinya ancaman-ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Oke, segini dulu yang aku jelasin. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.